Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membuat roleplay tentang pendidikan kesehatan ibu hamil dengan anemia. Jadi saya membuat roleplay ini untuk memenuhi tugas kelas 4, kelas 4. Selamat menonton. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu, ya silakan Bu masuk. Duduk dulu ya Bu. Saya tutup dulu ya Bu pintunya. Ya, monggo. Saya tinggal cuci tangan dulu ya Bu. Nggih. Ya Ibu, selamat malam Bu. Malam, Bu. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Ajeng Noviana. Oh, Ibu Ajeng. Oke ya, baik Ibu Ajeng. Perkenalkan ya Bu, saya Bidan Adisa. Saya yang berjaga pada malam hari ini. Jadi sebelumnya, apakah ada keluhan yang ingin Ibu sampaikan dulu Bu? Begini, Bu, saya kan sudah hamil. Sudah usia 24 minggu. Tapi sudah 3 hari saya merasakan lemah, lesu, letih begitu, Bu. Padahal saya sudah minum tablet penambah darah. Itu kenapa ya, Bu? Oh, seperti itu. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan informasi tentang nutrisi ibu hamil anemia belum ya Bu? Belum, Bu. Saya belum mendapatkan. Oh, belum. Iya. Jadi seperti ini ya Bu, nanti di sini maksud dan tujuan saya, nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai tentang nutrisi ibu hamil anemi. Mungkin sekitar 10 menit ya Bu nanti pemaparannya. Apakah Ibu bersedia mendengarkan? Ya, saya bersedia, Bu. Oke, langsung saya mulai saja ya Bu ya. Jadi ini di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Ini yang nanti bisa Ibu simak ya Bu ya. Jadi yang pertama saya mau menjelaskan dulu kepada Ibu apa sih pengertian dari anemia. Sudah terlihat ya Bu ya di sini. Jadi anemia itu merupakan suatu kata lain dari kurang darah, yaitu keadaan di mana kadar darah merahnya itu kurang dari normal. Biasanya yang digunakan sebagai dasar itu adalah kadar hemoglobin atau kadar Hb. Nah, sebenarnya pada anemia pada ibu hamil sendiri itu ada 2 macam, Bu. Jadi kalau misalnya ibu itu memiliki kadar Hb di bawah 11 gram per desiliter, itu terjadi pada biasanya trimester 1 dan trimester 3. Kalau di trimester 2 sendiri itu memiliki kadar Hb-nya kurang dari 10,5 gram per desiliter ya Bu ya. Namun ini semua itu bersifat individual Bu. Jadi gejalanya itu bersifat individual. Jadi ada ibu yang memiliki Hb 10 tetapi dia itu masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi ada juga yang Hb-nya itu udah 10,5 dan dia merasa seperti ibu, lemah, letih, lesu seperti itu ya Bu. Bisa saya lanjutkan Bu? Iya, monggo, Bu. Jadi yang kedua itu ada penyebab. Anemia itu penyebabnya itu ada bermacam-macam Bu. Yang pertama itu ibu biasanya kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, terutama hewani. Sedangkan makanan yang mengandung zat besi pada hewani itu lebih mudah diserap Bu. Sayangnya masyarakat di sini itu lebih sering mengkonsumsi yang nabati. Padahal kandungan zat besinya itu sebenarnya lebih sedikit. Untuk kandungan yang lain itu kekurangan zat besi sendiri itu karena kebutuhan zat besi pada saat ibu hamil itu semakin meningkat. Nah, biasanya ibu hamil ini mengalami hemodilusi Bu, atau adanya pertambahan volume cairan darah yang lebih banyak dari sel darah sehingga kadar Hb ibu itu bisa berkurang. Nah, ini juga yang menyebabkan dari anemia sendiri. Lalu ada kehilangan zat besi yang berlebihan pada perdarahan, seperti kalau misalnya ibunya itu haid yang berlebihan, terus ibu juga melahirkan dalam jangka yang dekat, seperti itu ya Bu. Dan yang terakhir itu ada terjadinya hemolisis, yaitu rusaknya membran sel darah merah. Jadi sel darah merah yang ada di tubuh ibu itu rusak, jadinya ibu kehilangan banyak darah gitu ya Bu. Iya. Bisa saya lanjutkan? Iya, monggo, Bu. Silahkan. Ya, selanjutnya itu ada kebutuhan zat besi pada masa kehamilan. Di sini sudah saya tuliskan ya Bu ya. Jadi untuk kebutuhan zat besi pada masa kehamilan sendiri itu sekitar 800 sampai 1040 mg. Pembagiannya sendiri, jadi di sini tuh 300 mg-nya untuk pertumbuhan janin, 50 sampai 75 mg-nya untuk pembentukan plasenta. Lalu 500 mg-nya itu untuk meningkatkan massa sel darah merah
Lalu yang 200 mg itu disekresikan lewat usus, urin, dan juga kulit. Dan yang terakhir 200 mg-nya itu biasanya dia hilang atau lenyap ketika ibu melahirkan. Gitu ya, Bu? Iya, iya, iya. Kan ya, Bu ya? Iya. Jadi yang selanjutnya itu ada sumber zat besi. Sumber zat besi sendiri itu ada dari berbagai macam makanan, Bu. Ada yang dari makanan hem dan makanan non hem. Kalau yang makanan hem dia itu berasal dari hewani seperti daging, ikan, terus ada hati juga, ada telur dan juga susu ya, Bu. Kalau yang makanan non hem itu yaitu makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, sayuran, buah, dan juga biji-bijian. Di sini saya ada contoh untuk bahan makanan dan kandungan besi dalam miligramnya ya, Bu ya. Di sini yang pertama ada daging sapi. Daging sapi sendiri itu mengandung 23,8. Lalu ada sereal di sini itu mengandung 18. Lalu ada kedelai yaitu 8,8. Yang selanjutnya ada hamburger 1 porsi yaitu 5,9. Lalu di sini ada hati sapi ya, Bu ya. Ini hati sapi itu 5,2. Lalu di sini ada beras itu 8. Lalu bayam itu 6,4. Di sini ada kacang juga 8,3 dan yang terakhir itu ada susu formula. Susu formula sendiri mengandung zat besi sebanyak 1,2 mg. Lalu selanjutnya untuk pengaturan pola makan ibu hamil selama anemi, itu ibu hamil itu perlu meningkatkan konsumsi makanan ya, Bu ya, terutama yang mengandung vitamin C, B12, lalu ada asam folat dan juga protein. Ini tuh berfungsi untuk meningkatkan absorpsi Fe dalam tubuh atau penyerapan dalam tubuh ya, Bu. Vitamin C sendiri itu contohnya macam-macam, Bu. Ada seperti daun katuk, daun bayam, daun singkong juga, terus buah-buahannya ada jambu, tomat, jeruk, dan nanas gitu ya, Bu. Ini tuh fungsinya untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam ususnya ibu. Lalu, tapi dalam pengkonsumsian makanan yang mengandung zat besi ini, ada beberapa makanan yang perlu dihindari jadi makanan ini tidak boleh digabung ya, Bu ya. Jadi ibu kalau misalnya sedang memakan ini ibu jangan digabung seperti teh, kopi, dan juga susu ya, Bu. Karena ini memang bisa menghambat penyerapannya sendiri. Lalu ada juga ibu itu harus makan 3 kali sehari. 3 kali sehari itu diharapkan ibu bisa memenuhi 1000 sampai 2500 kalori. Dari 1000 sampai 2500 kalori ini itu menghasilkan 10 sampai 15 zat besi per harinya. Tetapi yang menyerap itu hanya 1 sampai 2 mg saja. Dan yang terakhir seperti yang ibu bilang tadi, katanya ibu sudah mengkonsumsi tablet tambah darah ya, Bu. Nah, ini konsumsi suplemen itu bisa untuk mengurangi bayi berat lahir rendah, Bu. Makanya sekarang pemerintah itu sedang menggalakkan atau melaksanakan program tablet tambah darah ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bu? Sudah bukan? Oh, belum ada ya, Bu? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi untuk suplemen yang terbukti meningkatkan kadar Hb ibu hamil itu sudah ada penelitiannya, Bu, yaitu dia meningkatkan sebesar 0,6 sampai 2%. 2% gram ya, Bu ya, yang dikonsumsi selama 7 sampai 14 hari. Seperti ada jus jambu biji, ada kurma, sari kacang hijau, dan juga beberapa yang sudah saya sebutkan di sini ya, Bu ya. Sudah paham, Bu, untuk yang bagian ini? Paham, Bu. Nah, ini yang terakhir itu ada beberapa contoh makanan menu untuk ibu hamil yang dengan anemia ya, Bu ya. Jadi pada trimester pertama di sini sudah saya tuliskan itu ada jumlah energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, pada semua yang ada di trimester pertama ini dia itu setara dengan biskuit satu buah biskuit yang besar yang berukuran 10 gram. Lalu juga setara dengan telur ayam rebus 1 butir dan ada susu sapi segar setengah gelas ya, Bu. Untuk trimester 2 dan trimester 3-nya seperti yang sudah saya tuliskan di sini, itu juga sama, ada energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Bedanya
di sini itu setara dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau. Biasanya kan kalau 1 mangkuk bubur kacang hijau itu kan mengandung 5 kacang hijaunya kan biasanya 5 sendok ya Bu ya. Iya. Biasanya itu beratnya 50 gram. Lalu ada juga santan setengah gelas, ada gula merah 1 sendok makan, dan juga setara dengan telur ayam rebus 1 butir yang 55 gram. Untuk porsi dalam 1 kali makannya seperti yang ada di tabel di bawah ini ya Bu ya. Untuk nasi atau penggantinya itu 200 gram 1 piring. Kalau untuk lauk pauknya itu yang hewani bisa berupa ayam, daging ataupun ikan, itu 1,3 ekor yang sedang kalau ikan, lalu yang ayam 1 potong sedang, dan yang daging 2 potong kecil. Kalau yang lauk nabati itu yang dari tempe, tahu, kacang-kacangan seperti itu ya Bu. Itu kalau setaranya dengan kalau tempe itu 2 potong sedang, kalau tahu 2 potong sedang, dan kalau kacang-kacangan itu 2 sendok makan. Seperti yang sudah ada di sini ya Bu ya. Lalu saya lanjutkan lagi, kalau untuk sayurannya itu 1 gelas atau 1 piring atau 1 mangkok. Ini tuh setelah ditiriskan ya Bu ya, jangan masih ada airnya. Ya, jadi harus ditiriskan dulu biar tahu takarannya. Lalu untuk buah-buahannya 2,5 potong sedang gitu. Lalu di tabel sebelahnya juga sudah ada, ini tuh ada nasi atau penggantinya, itu porsi perharinya 4-6 piring. Lalu untuk lauk pauk hewaninya itu seperti ayam, daging, ikan yang sudah saya sebutkan tadi itu 4-5 porsi. Kalau untuk lauk nabatinya itu 2-4 potong sedang. Kalau sayurannya 2-3 mangkok, dan untuk buah-buahannya 3 porsi seperti itu Bu. Jadi sampai sini apakah Ibu paham dengan yang saya jelaskan? Sudah paham Bu saya. Sudah, berarti tidak ada yang mau ditanyakan ya Bu? Alhamdulillah tidak. Tidak ada. Tadi pada saat saya menjelaskan itu kan ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersama dengan konsumsi zat besi. Itu apa tadi ya Bu ya? Kalau nggak salah tadi itu seperti kopi, teh, dan susu gitu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti apa yang saya sampaikan Ibu sudah bisa menerimanya. Demikian tadi Bu pendidikan kesehatan atau informasi yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Semoga pulang dari sini Ibu sekarang jadi mengetahui gitu ya Bu ya. Jadi Ibu nggak perlu khawatir lagi atau tidak perlu bingung apa aja sih yang harus saya konsumsi seperti itu. Ya Bu, jadi saya jauh lebih tenang atas informasi yang Ibu berikan. Terima kasih ya Bu. Jadi saya udah nggak bingung lagi. Oh iya. Sama-sama ya Bu ya. Sebelumnya saya mau melakukan pendokumentasian dulu ya Bu ya. Silahkan Bu. Ya, alhamdulillah Bu, saya sudah selesai melakukan pendokumentasian. Ibu jangan sungkan-sungkan, kalau ada apa-apa silakan bisa konsultasi ke saya atau ke bidan terdekat ya Bu ya. Terima kasih ya Bu, saya permisi dulu ya. Oh iya, hati-hati ya Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Nah, demikian tadi video roleplay yang sudah saya lakukan tentang pendidikan kesehatan ibu hamil dengan anemia. Semoga dengan video ini bisa menambah informasi buat kalian semua yang menonton. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.